Halo pemirsa Auto Driver, seperti kita ketahui sekarang keadaan kemacetan makin merajalela terutama di kota-kota besar dan ibu kota. Juga kondisi ekonomi secara global dan di Indonesia sendiri sedang tidak begitu baik, maka cukup masuk akal bagi banyak orang sekarang untuk mencari sebuah mobil yang berharga terjangkau dan kompak. Dan di sebelah saya Anda bisa lihat adalah produk terbaru dari Suzuki yang bernama Celerio. Suzuki Celerio ini melengkapi line up mobil kompak Suzuki yang sebelumnya sudah lumayan banyak. Kita bisa tahu di LCGC, Suzuki mempunyai Karimun Wagon R. Kemudian di atasnya dia masih mempunyai Suzuki Splash. Dan di compact hatchback dia juga mempunyai Suzuki Swift. Namun ada perbedaan harga yang cukup jauh antara Karimun Wagon R dengan Splash. Makanya mereka memasukkan Celerio yang akan masuk di antara kedua produk tersebut untuk menyajikan mobil yang kompak, tetap irit dan tetap terjangkau, namun memiliki keasikan serta fitur yang lebih lengkap dibandingkan LCGC. Sekarang kita lihat apakah Celerio ini memiliki value for money yang cukup baik untuk menggoda pembelinya. Mobil ini memiliki dimensi yang kecil, tapi kalau kita buka kap mesinnya, di kap mesin yang kompak ini juga masih tersedia ruang yang cukup besar. Itu karena mesin yang digunakan mobil ini kompak sekali, hanya 1000 cc 3 silinder, tepatnya 998 cc yang diambil dari Karimun Wagon R. Tenaganya juga sama, 68 dk dan torsi 90 Nm. Dilengkapi dengan transmisi 5 speed manual, mobil ini ada sedikit perbedaannya dengan Karimun Wagon R, yaitu di final drive-nya. Final drive mobil ini memiliki perbandingan lebih kecil dibandingkan Karimun Wagon R, sehingga membuat pada saat cruising, pada saat berkendara di kecepatan yang sama, di gigi yang sama di jalan tol, mobil ini memiliki putaran mesin yang lebih rendah. Ini akan lebih baik untuk kehematannya di jalan tol, serta memiliki karakter pengendaraan yang lebih tenang. Oke, kita sudah sampai di bagian belakangnya dan seperti saya bilang, memang dia cukup manis dan mirip dengan Swift. Kemudian ada detail menarik, Suzuki menempatkan warna hitam doff di atas bumper. Sayangnya hitam doff ini kelihatannya dari sebuah stiker yang mudah terkelupas. Kalau kita bisa lihat di mobil tes kami kali ini juga sudah mulai terkelupas. Dia mempunyai wiper belakang yang itu merupakan berita baik kalau terjadi hujan. Sayangnya mobil ini belum dilengkapi dengan elemen pemanas atau heater di kaca belakang, sehingga akan merepotkan kalau terjadi embun, apalagi yang dari dalam kacanya. Kemudian kita buka dengan sebuah tuas. Ini sangat menyenangkan, detail yang simple, tapi lebih baik daripada tidak ada tuas dan kita harus membuka dari depan. Ini tinggal buka kunci dan tarik tuasnya, maka akan terbukalah sebuah bagasi yang menurut Suzuki diklaim terbesar di kelasnya dengan kapasitas sekitar 275 liter. Tapi ini sebuah hatchback, jadi pasti bisa disulap menjadi lebih besar lagi. Kita tinggal buka separatornya untuk privacy ini, kalau tidak dibutuhkan bisa dibuka. Kemudian kita bisa lipat dengan mudah bangku belakang dari mobil ini. Lantas Anda akan langsung mendapatkan kapasitas penyimpanan lebih dari 700 liter. Namun kami menyayangkan adanya step yang masih cukup tinggi, tidak bisa melipat rata 100%, sehingga mengurangi sedikit kepraktisannya. Berbicara keselamatan, sekarang kami ajak untuk melihat bagaimana Celerio ini pada saat pengujian crash test. Kita bisa lihat, dan crash test yang dilakukan Celerio ini mendapatkan bintang 3, tapi bukan sembarang bintang 3, karena dia dilakukan pengujian oleh Euro NCAP yang terkenal memiliki standar paling tinggi di dunia. Artinya bintang 3 ini cukup baik dan mobil ini layak untuk dijual di Eropa sekalipun. Kembali ke kabin. Salah satu rahasia kenapa ruang kakinya bisa cukup baik adalah penggunaan jok yang terintegrasi dan cukup tipis. Ini mirip-mirip dengan Honda Brio, tapi harus diakui bahwa ini sedikit lebih tebal masih dari Honda Brio, sandaran dari bangku depannya.
visibilitas ke belakang cukup baik, namun Anda tidak menemukan banyak ruang penyimpanan di belakang. Ada penyimpanan kecil di kanan dan kiri pintu, serta cup holder satu buah di tengah. Secara keseluruhan mobil ini memiliki cup holder di depan hanya ada 3, di belakang hanya ada 2, sehingga totalnya 5. Laci penyimpanan yang tertutup hanya ada 1, yaitu di glove box di sebelah kiri. Sedangkan laci penyimpanan yang terbuka selain yang di pintu kecil-kecil hanya ada 1 buah di dashboard. Jadi untuk ukuran hatchback, kepraktisannya sebenarnya kurang baik. Mobil ini tidak bisa mengakomodir barang di banyak tempat. Oke, sekarang kita akan ke depan untuk melihat bagaimana performa serta keasikan mobil ini di jalan. Cek. Oke, kita masuk ke dalamnya. Yang langsung terasa dari mobil ini adalah posisi mengemudinya yang kelewat tinggi dan tidak ada pengaturan kursi bisa dinaik turunkan. Kalau Anda posturnya 160 cm ke bawah, maka akan sangat menyenangkan menaiki mobil ini karena visibilitasnya sangat jelas ke depan dengan posisi bangku yang tinggi. Tapi kalau di atas 160 cm, apalagi saya yang hampir 180 cm, maka terlalu tinggi rasanya berada di mobil ini. Sekarang kita lihat materialnya. Dengan harga 146 juta rupiah, memang Anda tidak bisa mengharapkan material yang mewah. Tapi plastik-plastik keras ini diberi warna yang cukup baik, memang tidak terlalu kontras. Ada satu kontras warna silver di audio terintegrasinya. Tapi secara keseluruhan, mobil ini memang terlihat simple, tapi tidak sampai terlihat murahan. Walaupun bahannya memang keras, tapi pewarnaannya cukup baik. Yang saya kurang suka adalah motif polkadot. Motif polkadot di trim pintu maupun di jok. Mungkin karena memang mobil ini banyak menyasar pengemudi wanita. Cewek mungkin suka, tapi kalau kami pribadi tidak begitu suka dengan motif polkadot ini. Tapi anyway, itu hanya masalah selera. Transmisi manual di mobil ini ditempatkan juga di posisi yang tinggi sehingga sangat mudah terjangkau dengan tangan. Kemudian audio terintegrasinya juga terlihat sangat baik dan mudah untuk dioperasikan. Kemudian mobil ini di Indonesia hanya tersedia 1 trim kemewahan. Jadi hanya tersedia 2 varian, yaitu Matic dan manual, tapi tidak ada varian yang lebih mewah atau lebih sederhana. Sehingga ini hanyalah satu-satunya varian yang ada di Indonesia dan kelihatannya memang banyak fitur-fitur yang tidak dimasukkan ke mobil ini. Kalau Anda bisa lihat di sebelah kanan setir, itu ada deretan 5 tempat tombol yang masih kosong. Sehingga mencerminkan bahwa mobil ini tidak dibuat selengkap mungkin. Untungnya, dalam kondisi standar, mobil ini sudah dilengkapi dengan airbag di kanan dan di kiri, serta sistem pengereman ABS. Instrumennya sendiri kalau kita bisa lihat, terlihat lebih bagus dari aura interior secara keseluruhan karena dia desainnya elegan dan terlihat mewah instrumennya. Ada perpaduan antara digital dan analog dengan proporsional yang sangat baik. Pengaturan AC-nya juga simple, mudah dioperasikan. Hanya ada pengatur kecepatan AC serta pendingin, tidak ada pemanas. Namun yang cukup baik adalah mobil ini memiliki pengaturan ventilasi yang cukup lengkap, bisa ke muka, bisa ke kaki, dan ke kaca depan. Oke, sekarang kita bersiap memakai safety belt. Di panel kanan kita bisa lihat power window ada di semua jendela, kanan belakang, kiri belakang, kanan depan, kiri depan. Kemudian central lock juga bisa dioperasikan dari sebuah tombol. Spionnya juga menggunakan elektrik, jadi tidak perlu bantuan orang untuk mengatur spion. Oke, sekarang kita akan langsung mencoba mobil ini di jalan. Getaran mesin masih ada sedikit sampai ke kabin.
wajar karena ini adalah 3 silinder, tapi sangat bisa ditoleransi mengingat mobil mesin ini juga sangat kecil, hanya 1000 cc, jadi getaran yang masuk pun masih banyak mesin 3 silinder lain yang getarannya lebih besar dari mobil ini. Satu yang sedikit mengganggu adalah mobil ini cukup gampang untuk stall, mati mesinnya, kalau Anda mau maju tanpa menginjak gas. Jadi melepas kopling walaupun pelan-pelan tetap gampang sekali stall. Mungkin kalau buat Anda yang sudah mahir dalam mengemudi ini tidak masalah, tapi kalau baru mau belajar nyetir dengan mobil ini, Anda harus selalu ingat untuk menginjak pedal gas sedikit lebih dalam supaya tidak mati mesinnya. Kalau Anda bisa lihat tadi kita juga syuting di tempat yang agak kasar, ini bagus untuk merasakan suspensinya. Di luar dugaan kami, mobil ini tidak seempuk yang kami bayangkan. Masih sedikit kaku, tapi kita bisa nanti rasakan apakah suspensi yang cukup keras ini akan memberikan pengendalian yang baik di jalan raya. Tapi kalau di jalan kasar dia terasa sedikit keras. Kalau diisi penumpang penuh akan membaik, tapi kalau ditumpangi sendiri memang terasa sedikit kaku. Ya, karena posisi mengemudinya yang lumayan tinggi, maka terasa agak canggung pertama kali mengendarai mobil ini. Tapi lama-lama terbiasa, dan bantingan suspensi yang tadi saya bilang keras memang kalau di jalan raya jadi pas. Dia tidak lembek seperti Karimun Wagon R misalnya, tapi memberikan kestabilan yang cukup baik. Memang bukan mobil sport yang bisa menikung dengan hebat, tapi minimal cukup stabil untuk kelas city car. Kalau kita berbicara mengenai keasikan mengemudi, terus terang memang Celerio ini bukan mobil yang tepat bagi Anda yang mencari keasikan mengemudi, karena setirnya terasa tidak natural. Saya beritahu satu, kalau misalnya kita lagi berjalan pelan, setir itu tidak kembali ke tengah dengan sendiri. Lihat, ke kiri terus. Ketika saya belokkan kanan, ke kanan terus. Setirnya harus Anda menggunakan tenaga sendiri untuk mengembalikan ke tengah. Jadi setirnya tidak ada rasa sama sekali, seperti tidak terhubung ke ban. Dia menyebabkan rasa dari mengemudikan mobil ini tidak terlalu menggugah. Untungnya mesin 1000 cc 3 silinder yang digunakan cukup menyenangkan. Walaupun dia kecil, dia hanya 3 silinder, tapi mesin ini terasa hidup dan dia akan berputar sampai 6000 rpm dengan mudahnya. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam kisaran 13 detik. Sedikit lebih pelan daripada Karimun Wagon R yang di 12 detikan karena final gear yang memang lebih kecil di mobil ini. Tapi dalam hal konsumsi bahan bakar, mobil ini luar biasa baiknya. Karena di dalam kota, dia dengan mudah bisa mencapai lebih dari 15 km per liter, dan di rute tol dia juga dengan sangat mudah menembus 23 km per liter. Itu belum mesin dieselnya, karena di luar negeri, di India mobil ini memiliki varian diesel yang bisa sampai 27 km per liter. Namun untuk Indonesia kita hanya memiliki satu pilihan mesin ini. Transmisi manual yang digunakan mobil ini sangat menyenangkan karena dia enteng, perpindahannya juga presisi. Kami belum pernah mencoba varian Matic-nya, tapi sebagai info, varian Matic yang dimiliki oleh Celerio ini adalah CVT. Jadi seharusnya dia sangat halus, walaupun mungkin di putaran bawah dia tidak sebaik yang manual. Berita baik buat Anda yang tidak suka dengan suara mesin 3 silinder. Peredaman mesin dari mobil ini cukup baik sehingga suara mesin 3 silindernya tidak terlalu merasuk sampai ke kabin hingga mengganggu. Namun di atas 80 km per jam kami merasakan road noise-nya yang cukup keras dari mobil ini. Sehingga memang ini bukan mobil yang hening untuk dibawa di jalan tol. Untungnya karena final gear yang lebih kecil, dia RPM-nya turun 200 RPM dari Karimun Wagon R, yang kalau di 100 km per jam Karimun memiliki putaran mesin 3200 rpm, di mobil ini di 100 km per jam hanya 3000 rpm. Ya lumayan mengurangi kebisingan mesin. Secara umum
mobil ini memang memiliki pengalaman mengendarainya lebih positif dibandingkan LCGC. Tapi kalau kita tempatkan mobil ini di antara Karimun Wagon R dengan Splash di kelas 1200 cc di atasnya, maka kami bisa bilang bahwa karakter pengendaraan dari mobil ini lebih dekat ke kelas LCGC ketimbang ke Splash. Oke, sekarang kita coba akselerasinya. Wheel spinnya banyak, bukan karena tenaganya besar, tapi karena memang bannya yang tidak terlalu ngegrip. Tapi memang mesin ini menyenangkan. Dia 1000 cc tapi kayaknya senang sekali mencapai ke 6000 rpm dan tanpa disadari masih narik, itu kita sudah kena limiter. Lantas bagaimana kesimpulan kami tentang mobil ini? Oke, dibandingkan Karimun Istilah yang dijadikannya serta saudaranya dari mobil ini memang lebih nikmat kendarai. Kelihatan dia kelasnya di atasnya. Namun masalahnya ada di harga. Dibandingkan Karimun Wagon R, mobil ini lebih mahal 30 juta rupiah yang sama-sama bertransmisi manual. Dan dibandingkan Splash yang berada kelas di atasnya serta lebih nikmat lagi untuk dikendarai dan performanya lebih baik, selisih mobil ini hanya 18 juta rupiah. Tapi sebelum syuting kami menelpon beberapa dealer Suzuki dan menanyakan apakah harga Splash itu ada diskon, dan mereka bilang iya, diskonnya bisa sampai 20 juta rupiah. Kami mengetes ini di bulan Juli tahun 2015, sedangkan untuk Celerio karena masih baru, mereka tidak bisa memberikan diskon terlalu banyak. Alhasil, Celerio keadaan realnya di pasar itu lebih mahal dari Splash. Dan bagi kami, Splash merupakan paket mobil yang lebih baik dari mobil ini dan merupakan mobil yang memberikan value for money lebih baik. Kecuali kalau memang Anda membeli Celerio karena modelnya yang baru dan masih jarang di jalan, oke, belilah mobil ini. Tapi kalau menginginkan kualitas yang lebih baik dari sebuah mobil, maka Suzuki Splash dengan harga yang sedikit lebih murah setelah diskon akan memberikan Anda kesenangan yang begitulah kesimpulan kami tentang Suzuki Celerio terbaru. Jangan lupa subscribe ke channel kami Auto Driver untuk mendapatkan info-info terbaru tentang mobil baru di Indonesia, serta untuk info yang lebih lengkap Anda bisa ke website kami www.autodriver.com. Di situ juga ada banyak berita terbaru tentang dunia otomotif, juga test drive mobil, serta membaca di majalah Car Review. Klik like jika Anda menyukai video ini, serta isi komen dan saran supaya kami ke depannya bisa lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video review kami.